Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Nah, berkaitan dengan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini, tidak terasa hari ini sudah pertemuan yang kelima. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan materi sebelumnya. Nah, jadi dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini ada banyak hal yang bisa kita kaji. Tapi pada dasarnya, ya kita bicara mengenai bagaimana cara menyeimbangkan antara hubungan antara pekerja dengan orang yang mempekerjakan. Seperti itu ya. Oke, saya akan share screen lagi untuk materinya. Silakan bisa dilihat. Oke. Nah, kita kemarin udah pertemuan menggunakan Zoom, sekarang YouTube ya. Jadi masalah seling mungkin ya. Belalah sih. Ya mohon maaf ya hari ini saya belalah ada keperluan. Jadi ya nggak apa-apa pakai YouTube. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan diajukan di grup ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai ketenaga kerjaan ya memang konsep ketenaga kerjaan yang paling awal tuh ya perbudakan. Ya, perbudakan ini adalah sebuah konsep di mana orang yang secara ekonomi ataupun mungkin secara keuangan atau secara kekuasaan lebih tinggi daripada orang yang dipekerjakan sehingga dia merasa memiliki hak atas orang yang dipekerjakan tadi. Jadi tidak ubahnya merupakan sebuah properti seperti itu. Dalam hal ini adalah budak. Nah, ini adalah konsep awal dari ketenagakerjaan. Nah, dari awalnya yang budak ini di mana si pemiliknya bisa berkuasa atas bahkan hidup matinya si ini, budak tadi, mulai berubah. Nah, ini ya, seperti banyak kemarin yang kita bahas. Nah, mulai berubah dari istilahnya adalah budak menjadi kerja rodi atau kerja paksa, atau penal saksi atau remusa. Ini yang kemarin ya. Ya, kembali tadi. Setelah perbudakan, konsep yang kedua adalah perhambaan. Ini mungkin sama seperti konsep kerja paksa kemarin ya. Nah, tapi yang membedakan antara perbudakan dengan perhambaan adalah apa? Kalau perhambaan itu dia apa namanya? Sistemnya kalau saya boleh bilang lebih lunak. Lunak dalam artian apa? Di sini ada sejumlah uang atau pinjaman dari hamba ini kepada bekas pemilik. Jadi pada dasarnya orang-orang yang jadi hamba ini adalah orang-orang yang memiliki hutang kepada pemiliknya. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya zaman dulu itu punya hutang pada siapa, maka dia berhak untuk ngapa-ngapain kamu, memperkerjakan kamu dan apa. Tapi ketika kamu sudah selesai, ya udah hutangmu udah lunas, kamu bisa bebas. Beda dengan perbudakan, di mana kalau perbudakan itu kamu menjadi budak dengan waktu yang tidak tertentu. Bahkan anak-anak kamu akan mengalami nasib yang sama sebagai budak. Ya, dan larangan terhadap praktik perhambaan ini justru malah datangnya dari pemerintahan Hindia Belanda. Karena memang pada waktu itu konsep perhambaan ini sudah ada di zamannya Indonesia waktu itu, ya. Ngabdi ya mungkin bahasanya, atau nanti kita akan bahas selanjutnya istilahnya adalah, nah, ada aturan itu dalam Reglement 1818 dan Statblad 1822 tahun 10, nomor 10. Nah, contohnya ya budaya ini, ngenger ya. Mungkin kita dengar dengan sering mendengar hal ini dengan istilah Sumantri ngenger. Nah, itu ada kan dalam lakonnya. Nah, budaya ngenger itu simpelnya adalah budaya di mana seseorang ini mengabdi pada orang lain, di mana dia baik makannya, tempat tidurnya, dan segala kebutuhan hidupnya itu ditanggung sama si orang yang dia ngenger. Ya, kasarannya seperti itu. Jadi boleh dibilang ya apa namanya eh, konsepnya sama dengan perbudakan, cuman di sini kalau yang dikenal dalam praktik di Hindia Belanda ini biasanya ngenger itu karena memang dia punya pinjaman, tapi kalau dalam konsep budaya ngenger, dia memang sengaja mengikutkan diri kepada orang yang bersangkutan. Ya, bisa karena memang karena kekuasaannya, karena memang dia dirasa lebih mumpuni daripada dirinya. Kayak ceritanya wayang Sumantri Nyanyer ini kan karena si orang yang diikuti si Sumantri ini lebih punya ilmu daripada dia. Jadi kasarnya kayak berguru ya seperti itu. Dan konsep ini juga sampai sekarang masih ada dalam apa namanya Pak yang konsepnya yang ini Pak apa namanya
Purbolinggo itu apa Pak? Purbolinggo yang ada dia pakai kayak topeng gede itu loh. Probolinggo. Ya. Anu, gede itu. Apa Pak itu? Reok. Nah, Reok Ponorogo itu ada tradisinya masihan, di mana orang-orang yang pengen belajar bagaimana caranya main Reok Ponorogo itu ngikut pada orang yang lebih senior. Ngikutnya ini juga dalam konteks yang lebih spesifik dan lebih ekstrim ya, di mana ya mereka itu ngikut kemanapun si orang itu berada. Tinggalnya juga bareng, tidurnya bareng, dan disediakan semua sama ini, si orang yang diikuti. Seperti itu ya. Dan budaya ini sudah melekat dalam budayanya Indonesia. Hal ini juga yang mengakibatkan kalau mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin pernah dengar bahwa dalam konsep perpajakan itu hal yang unik ketika pembangunan Jalan Raya Anyer Penarukan, ternyata pemerintah Belanda sendiri sudah memberikan gaji pada orang-orang yang membangun. Cuman faktanya justru uang-uang tadi dipek sama ini pejabat-pejabat Indonesia sendiri dengan dalih orang-orang yang bangun itu adalah ngabdinya mereka, ya. Budaya inilah yang kemudian melekat erat ya, budaya apa namanya, kekeratonan atau mungkin budaya ningratan ya, seperti itu, yang sampai sekarang mungkin bisa kalian lihat masih ada orang-orang yang merasa ningrat cenderung merasa lebih tinggi daripada orang-orang lainnya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini kemudian hal yang unik ketika kita pernah kemarin bahas bahwa Hindia Belanda ini mengakui adanya tidak mengakui adanya praktik perbudakan atau perhambaan, tapi di sisi lain juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memberlakukan yang namanya kerja rodi. Ya, ini suatu bentuk kerja paksa yang diberlakukan kepada warga negara Indonesia, ya, untuk pembangunan fasilitas-fasilitas seperti Jalan Raya Penarukan dan lain-lain. Nah, terus sejarahnya ya ini tadi dah. Terus kemudian eh, pasca proklamasi zamannya Soekarno, ini kemudian Soekarno membuat banyak peraturan-peraturan yang pada dasarnya sebenarnya ini nih turunan dari Stadsbladnya ini ya Belanda ya, cuman dikonversi saja menjadi bahasa Indonesia. Nah, salah satunya ya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja, terus tentang kecelakaan kerja, ini nyadur dari Stadsbladnya Belanda, terus pengawasan perburuhan dan undang-undang lainnya. Dan ini juga udah ada upaya untuk gabung ya. Jadi Indonesia ini berupaya untuk menggabung dengan sebuah lembaga internasional yang terkenal banget yang dikenal dengan ILO, International Labour Organization, tahun 1956. Uh, terus kemudian juga hal ini berhasil sih akhirnya ya. Terus juga ada Permenaker tahun 1999 tentang pendaftaran serikat buruh. Sudah ada upaya untuk menyatukan buruh dalam sebuah wadah yang dikenal juga dengan istilah serikat buruh. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, hal ini juga berlanjut pada apa namanya pemerintahan Soekarno era Orde Lama yaitu 60 ke atas itu. Nah, ada gerakan-gerakan serikat buruh nih, udah muncul gerakan serikat buruh seperti Persatuan Buruh Buruh Pribumi, SBSKK, SPRI dan macam-macam. Kok Soekarno ini Soeharto ya ini salah ketik ya, mohon maaf, ini Soeharto. Soeharto ya, mohon maaf bukan ini. Orde Baru juga lagi ya, salah ketik lagi. Terus pemerintahan B.J. Habibie tahun 98 sampai 99 ini banyak banget upaya-upaya untuk memperbarui hukum-hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pada 5 Juni 1988 ini adalah ratifikasi konvensi ILO yang kemudian yang intinya adalah kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi yang kemudian dicetuskan dalam Undang-Undang Dasar ya, yang diamandemen ya tepatnya. Terus juga ratifikasi lagi yang ILO tentang usia minimum untuk bekerja dan banyak lagi juga tentang HAM. Jadi ada dua hal penting di sini. Ya, ini adalah kebebasan untuk membentuk serikat buruh yang pada waktu zamannya Soeharto itu sangat dikekang. Dan yang kedua adalah ratifikasi terkait ini batas usia minimal untuk orang bekerja. Sehingga di zaman Soeharto memang banyak sih, zaman Soekarno juga banyak buruh-buruh yang sebenarnya usianya masih di bawah umur. Cuman
ya apa disuruh bekerja, entah sama orang tuanya atau apa, disuruh bekerja. Ini di eranya Habibie yang walaupun cukup singkat tapi banyak banget gebrakan-gebrakan yang beliau buat. Salah satunya adalah ini. Nah, terus kemudian lanjut ke apa pemerintahnya Abdurrahman Wahid, ini muncul tentang Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang pekerja serikat baru, terus Undang-Undang Megawati 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, terus juga perselisihan hubungan industrial ya. Jadi udah mulai dikaji nih perselisihan hubungan industrial ya. Terus kemudian 239 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tentang TKI di luar negeri. Terus juga di Jabodetabek ini tentang jam kerja, terus juga apa namanya penanaman modal dan juga serikat kerja dan macam-macam. Ini zamannya SBY. Dan di zaman SBY ini juga zaman SBY setelah itu juga setelah zamannya SBY kan zamannya Jokowi ya. Nah, di zaman Jokowi ini ada ketentuan baru yang mungkin cukup populer ya di kalangan anak muda zaman sekarang yang dikenal dengan istilah Ciptaker. Nah, ini gebrakan di bidang ketenagakerjaan di eranya Jokowi ya. Kenapa saya bilang gebrakan? Karena dia adalah salah satu perundang-perundangan yang menggunakan konsep omnibus law atau gabungan dari berbagai macam undang-undang. Jadi kasarannya nih, omnibus law ini adalah eh, banyak undang-undang yang dijadikan satu karena memang adalah memiliki tema yang sama. Inilah omnibus law yang dalam hal ini adalah undang-undang Ciptaker. Ini banyak banget nih isinya. Kalau kalian mau lihat, ada ribuan halaman ya. Saya kemarin sampai mau ngeprintkan untuk mahasiswa, kertas saya habis, tintanya juga habis untuk itu. Maka saya nggak berani. Saya cuma minta mahasiswa, silakan aja download ODW, baca sendiri. Oke, nah kira-kira seperti itu ya, apa namanya, permasalahan terkait, apa namanya, sejarah terkait perburuhan atau mungkin ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Kita baru bicara mengenai sejarahnya aja nih. Tapi kalau kita kembali ke masalah awal tadi, sejarah awal dari ketenaga kerjaan adalah perbudakan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal perbudakan, ini ada satu video yang menarik nih yang dibawakan sama narasi terkait perbudakan yang mungkin kasusnya mencuat beberapa bulan ini karena akan terjadi sebentar lagi. Ya, yuk kita tonton ya. Wah, Tirto. Yang kedua tuh mohon maaf, soundnya nggak kedengaran ya? Di Qatar. Menurut data blog Guardian, sebelum era 80-an, Qatar adalah negara dengan jumlah populasi 0,2 juta jiwa. Angka ini menjadikan mereka sebagai salah satu negara terkecil di dunia. Tapi lambat laun mereka mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Seperti di awal 80-an sebesar 10,2%, lalu sepanjang 2005 sampai 2010 yang naik di angka 15,3%. Maklum, duit dari minyak lagi bagus-bagusnya. Masalahnya kenaikan itu masih terlalu sedikit dibanding kebutuhan tenaga kerja untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Makanya pemerintah Qatar mengimpor buruh dari negara lain. India dan Nepal adalah dua negara yang menyumbang buruh migran terbesar di Qatar. Lainnya ada yang dari Pakistan, Sri Lanka, Iran, Mesir, atau Filipina. Proporsinya dari tahun ke tahun lumayan timpang. Contohnya pada 2013 saat jumlah buruh migran di Qatar mencapai 1,19 juta jiwa, sedangkan pekerja asli sana cuma 71 ribu. Orang asli Qatar juga umumnya bekerja di sektor kerah putih, sementara buruh migran menguasai sektor kerah biru yang proporsinya mencapai 70%. Isu soal buruh migran pertama kali muncul pada 2013, waktu The Guardian merilis seri laporan eksklusif berjudul Modern Day Slavery in Focus.
Mereka melaporkan temuan Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau ITUC yang menyebut proyek pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar mengancam 4.000 nyawa buruh. ITUC udah concern sama isu ini semenjak Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia pada 2011. Mereka menyoroti kematian 44 pekerja asal Nepal sepanjang 4 Juni sampai 8 Agustus 2013, di mana setengah diantaranya meninggal karena serangan jantung. Sedangkan pada 2010 hingga 2012, buruh asal India yang meninggal mencapai lebih dari 700 orang. Nah, tahun lalu The Guardian ngasih angka baru nih. Mereka kan menggali data kedutaan dan kantor tenaga kerja asing. Hasilnya, diperkirakan antara 2010 hingga 2020, pekerja migran yang meninggal di Qatar mencapai lebih dari 6.500 orang. Ini miris banget. Angka itu bahkan melebihi jumlah buruh yang meninggal dalam pembangunan Olimpiade di Beijing tahun 2008 atau Piala Dunia di Brazil tahun 2018. Pertanyaannya, kok bisa separah itu? Beberapa pihak menyodorkan jawaban yang benang merahnya adalah praktik perbudakan modern. Amnesty International menyebut salah satu dalangnya adalah agen perekrut buruh abal-abal yang jumlahnya cukup banyak. Mereka nggak terdaftar secara resmi sehingga jauh dari pengawasan pemerintah Qatar maupun pemerintah negara asal pekerja. Agen abal-abal ini kerap melanggar perjanjian kontrak kerja terutama soal nominal upah. Pembayarannya juga sering terlambat, kadang sampai berbulan-bulan. Situasi ini membuat banyak buruh harus menghemat makan atau makan seadanya. Mereka juga tinggal di apartemen yang sempit dengan fasilitas penunjang yang kurang memadai. Di sisi lain, jam kerja mereka sering ngaret. Seharusnya mereka kerja 8 jam per hari, tapi mandor memaksa mereka buat kerja sampai 12 jam per hari atau bahkan lebih dan tanpa uang lembur. Bayangin, kerja di bidang konstruksi dalam kondisi kerja kayak gitu di negara dengan iklim padang pasir. Masalahnya mereka nggak bisa tiba-tiba resign. Masih ngutip laporan The Guardian, banyak dari mereka yang paspornya disita. Konon, buat jaminan biar mereka nggak bisa kabur. Kalaupun tantangannya bukan di administrasi, ngumpulin modal buat biaya pulang kampung juga jadi kendala tersendiri. Oke, jadi gimana respon pemerintah Qatar? Tahun 2017, mereka berkomitmen buat menyempurnakan reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Qatar. Ini adalah hasil dari tekanan berbagai pihak, termasuk dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Nah, setahun kemudian Amnesty International merilis laporan evaluasi untuk menagih janji reformasi itu. Judulnya Reality Check. Di dalamnya mereka menegaskan kalau ternyata masih banyak banget target yang belum tercapai. Misal, mereka masih menemukan kontraktor yang melanggar jam kerja para buruh di musim panas. Pemerintah Qatar lalu berjanji akan membenahi kekurangan-kekurangan itu. Pada praktiknya, mereka menggelontorkan banyak uang. Misalnya pada April 2020, mereka menyediakan kompensasi sebesar total 824 juta dolar AS untuk para pekerja yang terdampak COVID-19. 4 bulan berselang, mereka menaikkan upah minimum dari 750 ke 1.000 rial Qatar per bulan. ILO mengatakan kebijakan itu membuat Qatar menjadi negara di Timur Tengah pertama yang menerapkan upah minimum non-diskriminatif. Tapi masalahnya nggak kelar gitu aja. Beberapa pihak masih skeptis sih sama implementasinya di lapangan. Terus ini nih, akhir Agustus kemarin, otoritas Qatar ternyata masih menahan dan mendeportasi 60 pekerja migran yang terlibat protes. Protes itu dilakukan di depan kantor perusahaan konstruksi Al-Bandari International Group. Pesertanya adalah para buruh asal Nepal, Bangladesh, India, Mesir, dan Filipina yang belum mendapatkan upah selama 7 bulan. Nah loh, kalau emang pro buruh, masa iya yang nuntut haknya malah dideportasi? Gimana, masih mau nonton Piala Dunia? Tenang, video ini bukan ajak. Kira-kira seperti itu ya. Ini video menarik banget menurut saya. Jadi koreksi ya, bukan dari narasi tapi dari Tirto. Nah, ini menurut saya cukup menarik kalau kita pembahasan mengenai perbudakan, karena memang di era modern ini perbudakan masih ada. Salah satunya dalam pembuatan persiapan Piala Dunia di Qatar. Karena memang menurut saya pembuatan Piala Dunia di Qatar ini cukup luar biasa, karena stadionnya saja indoor, ya. Stadionnya indoor. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi stadionnya ini luar biasa besar dan full AC. Bayangkan stadion sepak bola yang sebesar itu full AC. Blowernya luar biasa besar ya. Dan semua itu dibangun untuk satu festival besar bernama Piala Dunia atau World Cup. Tapi yang jadi masalah di sini adalah banyak banget kasus-kasus eh,
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak buruh di sana. Mulai dari kerjanya nggak jelas dan banyak lagi ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, untuk yang pertemuan kita hari ini, saya minta teman-teman sekalian untuk mencari ya pelanggaran-pelanggaran terhadap tenaga kerja apa saja yang sudah dilakukan dalam pembangunan persiapan World Cup itu yang ada di Qatar. Silakan kalian cari minimal 5 ya, 5 pelanggaran terhadap tenaga kerja atau perbudakan ya mungkin tadi ya, yang terjadi di Qatar, terus kemudian kalian analisis. Nah, ini sekali lagi saya minta untuk ditulis tangan. Tulis tangan, terus kemudian kalian upload ke link Google Form di bawah ini. Silakan, ini link Google Form-nya. Silakan kalian pause video ini dan kalian ketik secara manual. Ingat ya, silakan kalian cari minimal 5 bentuk pelanggaran terhadap ketenagakerjaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Qatar dalam pembangunan fasilitas untuk World Cup ya di sana. Terus kemudian kalian kaji kenapa bisa seperti itu, pandangan kalian seperti bagaimana, dan tulis tangan. Oke, kira-kira seperti itu aja sih ya. Terus batas waktunya adalah 24 jam sampai besok di jam yang sama. Nah, saya rasa saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini sampai di sini. Bila ada pertanyaan ataupun teknis-teknis yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan dalam perkuliahan saya, jangan ragu untuk ditanyakan di grup WA. Ya, datang ke sini juga nggak apa-apa ya kalau mau diskusi. Terus ya, ini aja. Saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengisi absensi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.